Bentar Bang El, saya setting. Ya, silakan Bang El. Sudah muncul ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, Ketua kelas, tolong pimpin doa dulu. Fitri, Ya, Pak. doa. Dan sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan kembali ke materi kita. Tentunya kalian sudah membaca buku yang kalian pinjam kemarin ya. Kenapa? Bapak kasih pinjam buku untuk persiapan hari ini. Kita akan membahas tentang materi ajar, yaitu tentang benda di sekitarku. Nah, yang kita bahas nanti adalah aneka benda di sekitarku. Baik anak-anak, perlu Bapak jelaskan ya, dalam pembelajaran ini, kalian tentunya Bapak minta untuk mencari informasi tentang konsep perubahan benda ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan informasi tentang konsep perubahan benda. Nah, Bapak yakin karena kalian kemarin sudah belajar, pasti kalian akan memahaminya. Kemudian di matematika, kalian mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu kalian capai, kalian harus menemukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Nah, kemudian mengurutkan satuan panjang dengan berat. Terus mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ke materi, sebaiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Baik anak-anak, terima kasih. Suara kalian bagus. Ya. Mudah-mudahan sifat nasionalis kalian tetap terpupuk di dalam jiwa kalian ya. Karena kalian adalah generasi berikutnya untuk meneruskan perjuangan bangsa kita. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya kita ke materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian tentukan. Ya. Setelah membaca teks dan berdiskusi tentang perubahan wujud benda, kalian dapat menemukan informasi tentang perubahan wujud benda dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi, kalian dapat membuat laporan tertulis tentang perubahan wujud benda dengan tepat. Setelah melakukan diskusi,
kalian dapat mengurutkan satuan panjang dengan tepat. Setelah mengamati demonstrasi cara mengukur panjang, kalian dapat mengukur benda dengan satuan baku yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, kita langsung ke materi ya. Nah, materi pembelajaran kita yaitu pertama, perubahan wujud benda. Yang kedua, satuan panjang baku. Anak-anak sudah tahu kan tentang perubahan wujud benda? Tahu, Pak. Pak. Tahu. Nah, terima kasih. Semangat ya anak-anak. Kemudian satuan panjang baku anak-anak sudah tahu? Nggak tahu, Pak. Enggak Gimana tahu. tuh? Oh iya. Yang lain? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Ya? Baru belajar, Pak. Mana tahu. Oh iya ya. Kan kemarin sudah dikasih pinjam buku. Tahu, Pak. Aku tahu, Pak. Baca buku Ya? ya, Pak. Tahu, Pak. Meter kah, Pak? Meter, sentimeter gitu, Pak. Ya, pakai Iya. jengkal, Pak. Ya, Isa sudah tahu ya? Tolong kasih tahu teman ya kalau sudah tahu. Belum. Saya, Pak. Oh belum. Oh ya, Deborah gimana? Meter kah, Pak? Meter, sentimeter. Iya, bagus. Nah, itu meter ya, anak-anak. Terus kita lanjut lagi ya, yaitu aneka benda di sekitarku. Nah, gambar apa saja di situ? Coba jawab. Siapa yang tahu? Ada kucing. Ada batu, Pak. Batu. Ada Hmm, radio. ada batu, kucing. ada kucing, Radio, ada apa lagi? tulis, Pak. Alat tulis, ya. Ada anak laki-laki tuh. Ada Ya, burung. itu manusia namanya ya, Bu. Nak ya. Ya, Bu. Manusia. Iya, Pak. Batu. Nah, jadi manusia, tumbuhan, hewan itu termasuk benda juga ya. Nah, ada batu, ada alat tulis, ada Apa, Pak? radio. Ya. Oh, benda. Benda apa, Pak? Manusia benda apa, Pak? Gimana? Katanya Katanya benda apa manusia itu, Pak? manusia, hewan, tumbuhan, benda. Benda apa Benda namanya? Benda hidup. Ya, nanti. Baik ya. Anak-anak nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Ya, Pak. Ya, sampai di sini Bapak hanya kalian mengetahui terlebih dahulu. Ya, Pak. Baik. Akan Bapak lanjutkan yang berikutnya. Nah, berkaitan dengan benda tadi, berdasarkan kelompoknya, yaitu 1 benda, 2 bukan benda. Nah, Fitri, yang disebut benda itu apa? Tahu tidak? Barang, Pak. Barang, apalagi? Tahu, Pak. Tahu. Ya, Isa. Yang berwujud, Pak. Yang ada wujudnya. Ya, ada wujudnya. Apalagi? Baik, sudah ada gambarannya ya. Yang jelas, benda adalah memiliki ukuran ya. Yang bukan benda, siapa yang tahu? Berarti tak punya ukuran. Hantu, Pak. Hantu. Ayo sebutkan contohnya apa gitu. Air. Pak, air laut, Pak, air laut. Bukan. Benda cair. Gas, Pak. Gas. Benda kah? Yang tidak ada Gas. ruang, tidak bisa diukur. Udara. Ayo, apalagi? Udara bukan benda kali. Bukan Yang benda. bukan benda. Iya, Yang enggak nampak lah Pak, bukan benda Pak. Hantu. Yuk, Bukan benda itu pasti bisa nampak juga. Hanya tidak bisa diukur. berarti air lautan, Pak. Nah, baik, kita akan lebih jelaskan lagi ke yang berikutnya. Nah, ini aneka benda di sekitarku yaitu
yang disebut benda yaitu manusia, ya, anak-anak, manusia, hewan, dan tumbuhan, ada batu, gelas, alat tulis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, Bukan benda apa, Pak? ini benda, Oh, iya. benda semua. Benda hidup dengan benda mati. Contoh bukan benda, Pak. Iya, baik. Berarti di sini sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Pintar-pintar anak Bapak nih. Kok gerak-gerak Pak itunya Pak manusianya tuh Pak. Iya, itu dia menandakan sehat, ya. Ya, sehat. Nah, jadi harus rajin Sih. olahraga. Olahraga Ya, deh. kita yang berikutnya bukan benda. Nah, sebutkan, ayo. Di Penasaran awal pada tadi tahu yang sudah mana Bapak sih? jelaskan, Air, ya. air, Air itu termasuk benda. Cahaya. Sinar matahari. Suka, ya. Saya. Iya, pintar. Ini dia. Kalau cahaya bisa diukur tidak? Tidak, Pak. Nah, maka dia tidak disebut benda. Bukan benda, Pak. Kemudian lagi ada suara. Nah, suara itu tidak termasuk Benda. benda, ya. Karena suara tidak bisa diukur. Nah, itu yang membedakan benda dan bukan benda. Kemudian benda hidup dan benda mati. Kenapa namanya Baik. benda hidup, Pak? Yang mana? Kenapa namanya tuh benda hidup? Ngapa, Pak? Nah, hidup bendanya, Deborah. Yang mana, Deborah? Ada yang Benda belum hidup. paham? Ngapa namanya benda hidup, Pak? Yang suara ini kah? Hidup Deborah. Yang Udah. tadi, Pak. Iya, iya. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas, ada yang harus kalian capai, ya. Pertama, menemukan informasi ya tentang perubahan wujud benda di sekitar. Mengurutkan satuan panjang dan tepat, mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering kalian gunakan. Nah, ini tujuan pembelajaran. Oh, sudah dibaca tadi, ya. Sudah Bapak sampaikan. Nah, ini video. Mau menyaksikan video? Mau, Pak. Mau. Baik. Nah, kita saksikan bersama, kan? Nah, sekarang sudah jelas antara perubahan wujud benda, baik benda hidup dan benda mati. Nah, anak-anak, coba perhatikan apa yang dimaksud dengan benda. Maaf, Bapak batuk-batuk, nak, ya. Pak. Pak monyetnya makan apa tuh Pak? Makan daun tuh, Pak. Monyet. Ya, Tiba dari sini sengaja. kita makan kayu. Ya, sengaja Bapak ambil gambar monyet, ya. Biar kalian itu bisa tertawa, tidak ngantuk di kelas. Nah, di sini ada monyet, ada aktivitas manusia, ada tumbuhan,
Ya, buku. gelas, batu, dan Buku. buku. Coba sebutkan. Apa, Contoh Pak? benda hidup yang mana? Yang itu Yang Di mana? atas, Itu, Pak. Pak. monyet tuh monyet. Itu, Pak. Manusia. Pohon, Pak. Manusia. Ya, pintar. Oh, kita pintar ya. Apa? Coba kalau Bapak tidak kasih pinjam buku kemarin tuh pasti nggak tahu kan? Nah, yang di bawah Pak. ini termasuk benda apa? Benda mati, Pak. Iya, Gitu. ini benda mati. Sepadan. Walaupun benda mati, tetapi mereka mengalami perubahan wujud. Ya, Ya, Pak. Oke. Seperti air. Kan? ya. Di sini ada minuman, ada es juga. Pasti mengalami perubahan wujud. Aus, Dewi, aus. Dewi, aus. Sedap. Sedapnya Haus minum ya, itu. kalau haus Ya, ini. kan harus bawa air minum ya. Oh, Kalau sekali haus minta ya. terus ya minum. Nah, ya. Nah, ini tadi benda hidup dan benda mati. Benda hidup, contohnya Desi, tadi Pak. ada manusia, kan? Ada apa lagi? Hewan. Tuhan. Ah, Tuhan. terus yang B, Benda mati, Pak. Benda Gelas. Pak, hanya 3 kah Pak benda matinya Pak? Meja kan benda mati Pak, nggak bisa bergerak-gerak. iya kita ambil, Bapak ambil salah satu contoh. Kalau memang dimuatkan di sini banyak, Desika, nanti Ya, kalian Pak. bisa cari sumbernya sendiri lagi ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, di sini benda hidup juga kalau dimuatkan pasti banyak. Kalau kita Bapak jelaskan juga nanti waktu kita tidak cukup gitu ya. Pak. Nah, ini dia. Benda. Nah, yang dimaksud dengan benda dan bukan benda ya. Nah, yang disebut benda apa itu? Segala yang mempunyai ruang dan mempunyai masa. Ya. Ayo Desika, belajar yang serius ya. Kalau ini Dia banyak suka ribut tuh tawa Desika kok. tuh. Ya. Bapak memang lucu orangnya ya. Bapak Berikutnya apa lagi? Emang Ya. emang Desika kenalan Bapak, bukan kali, Pak. Oh iya, enggak apa-apa lah. Nah, benda yang disebut benda tadi itu apa? Segala yang mempunyai ruang dan mempunyai Masa. kemudian Minta. masa Benda dapat ditimbang. ditimbang. Nah, yang bukan benda, tolong sebutkan. Segala. Yang bukan Segala benda. yang tidak mempunyai ruang Segala dan yang tidak mempunyai tidak masa. ruang dan tidak mempunyai masa. Ya, berikutnya. Emi, mana Emi? Iya, Pak. Ya, apalagi bukan benda, yaitu masa benda tidak dapat ditimbang. Itu yang dimaksud dengan bukan benda. Tidak bisa Baik, diukur ya, Pak ya. iya. Nah, ini contohnya ya. Benda di sini ada api unggun. Ini bisa diukur. Ada minyak goreng. Kemudian bukan benda, ada cahaya. Ada apa nih? Radio. Radio. Radio kan Ya. benda, Pak. Ya, tapi suaranya ya yang Bapak, ya, Suaranya. yang Bapak jelaskan di radio ini tentang suara ya. Baik. Ada yang ditanyakan?
Nah, berikutnya sifat-sifat benda. Siapa yang tahu, anak-anak? Itu Pak, ada warna, ada bentuk, kekerasan. Itu ada kekerasan tuh, Ya, betul. Kekerasan. ada wujud. Bendanya harus keras ke Pak. Kekerasan ya bendanya. Iya. Rijal ini duduk di belakang, nih, diam terus ya. Yang aktif ya, Rijal ya. Bapak nih sudah Pak, sungguh-sungguh mendidik kalian ya. mau nanya. Sifat benda Ya. tuh bukan pada cair gas gitu ke Pak? Apa Isa? Sifat benda itu bukannya padat, cair, gas gitu ke? Yang padat ini, yang kekerasan nih, Isa. Oh gitu ya Pak. Nah, Oh iya. Dia kan kalau padat kan keras kan. Benda, ya. Nah, Iya, jadi Pak, keras, disebut Pak. Ya. kekerasan. Nah, Iya Pak. bukan kekerasan kriminal ya, anak-anak ya. Iya, Pak, betul, Pak. Ini artinya apa? Padat ya. Ya, Iya, benar. Ya. Nah, kemudian wujud, ada ukuran, warna. Sudah jelas sampai di sini? Pak. Baik. Nah, pernahkah kalian melihat benda-benda di bawah ini? Ayo. Kenapa? Nah, Nah, Pak. Emilia pernah lihat? Nah, Nah, lihat tuh, Pak. Kenapa? Kenapa? Pernah. Gambar yang samping kiri ini, gambar apa? Garis Garis Pak. Pak. Garis. Nomor garis, 2. Pak. Meteran Mistar. Pak. Meteran Ya. Pak. Meteran Baju Pak. kan Pak, buat baju Pak. Ya, ini namanya Baju meteran apa, pita ya. Meteran Ataupun penjahit tuh be, penjahit tuh be. ya, Dewi. meteran badan bisa ya. Baru baju. Ada. Bikin baju be Dewi. Yang di samping kanan. Itu biasa Apa itu? dipakai bapak kami kalau mau balik tuh Pak. kerja. Ya. Tukang. Bapak Bu Emi, bapaknya Emi itu tukang Pak. Bapak gitu kami ya. tukang buat pagar. Oh, meter. Masa Emi pintar ya. Mengukur-mengukur. Kalau di kelas, kalau udah praktek, Emi pintar sekali ya. Terima kasih ya Emi ya. Ya Pak. Nah, benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu untuk apa? Mengukur. Ya, untuk mengukur. Baik. Nah, sekarang Bapak ingin memberi tugas kepada kalian, ya. Buat kelompok masing-masing. Sebanyak 3 kelompok, ya. Kebetulan kita 12 orang. Isa, tolong bentuk kelompoknya. Ya Pak. Adi ya, Adi bentuk. Siap, Pak. Berapa Pak satu kelompok Pak? Sama Desika ya, bentuk Ya. kelompoknya ya. Jadi setiap kelompok 4 orang. Iya Pak. Siap, Pak. Bagikan lembar tugasnya. Adi bagikan. Siapa Pak yang suruh dibagikan Pak? Adi. Adi LKPD-nya. Ya, bagi kelompoknya masing-masing. Ada Adi, ada Desika, tadi kan? Ini bagi, Pak. Sudah dibagi? Siap, Pak. Baik. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan ya. Dari gambar yang Bapak tampilkan, yang Bapak bagikan, yaitu letakkan ujung pensil sejajar dengan angka 0. Kemudian lihatlah pangkalnya ya. Sejajar dengan angka berapa pangkal pensil. Nah, itu kalian kerjakan. Nah, sudah? Ya Pak, sudah. Sudah selesai? Ya, kumpulkan.
Kalau sudah kumpulkan. Pak, sabar Pak, bentar lagi, sedikit lagi Pak, sabar. Emi belum, Pak. Emi belum. Belum. Pak. Oh, ya. Meruncing pensilnya dulu, Pak. Oh, Meruncing iya, iya. pensil, Pak. Pensilnya itu patah, jadi tidak ada ujungnya. Ah, iya, iya, betul. Biar tepat ukurannya ya. Sama Ya. ujung pensil dengan pangkalnya. Susah luruskannya Des Pak. itu pensilnya patah, Pak. Ya, pinjamkan temannya itu peruncingnya ya. Pulangkan ya, Des. Iya, Sa. Danisa, makasih, Sa. Nah, sama. Sudah semua kumpulkan? Udah, Pak. Bapak. Baik. Bapak. Baik. Terima kasih. Baik anak-anak, Ya, Pak. ternyata hasil kerja kalian sangat memuaskan ya. Berarti kalian sudah memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini tentang materi benda di sekitarku. Nah, sekarang Bapak kasih evaluasi untuk kalian. Tetapi ini untuk pekerjaan kalian di rumah ya. Pada pertemuan besoknya dikumpulkan. Bu Emilia, tolong dibagi soalnya ya. Ya Pak Guru. Mari Pak Ya, Guru. dibagikan. Ya. Jangan ngomong sendiri. Belajar ya. Ini Pak Guru. Aduh. Sudah dibagikan, Emilia? Sudah Pak Guru. Sudah. Terima kasih. Baik, anak-anak. Demikian yang materi pembelajaran kita hari ini. Agar kalian bisa memahami apa materi yang Bapak sampaikan tadi. Kalau ada mengalami kesulitan dalam belajar, bertanya ya, bertanya baik kepada teman yang sudah paham, bertanya kepada Bapak ya. Kemudian di rumah jangan lupa bertanya dengan kakak orang tua ya, biar kalian lebih memahami lagi ya. Jangan lupa setiap pulang sekolah kalian harus mencari tahu tentang aneka benda di sekitar. Dengan demikian kalian bisa memahami tentang perubahan wujud benda ya yang ada di sekitar. Pak, berarti tugasnya hanya satu aja ya, Pak? Tadi tuh hanya matematika aja, Pak. Dapat nilainya satu lah, Pak. Oh, yang ini ya? Iya, hanya satu Ini lah, kan? Pak ya. Kita hari ini dapat nilainya, Pak ya. Biasa kan dapat 2, Pak. Iya, Desi nih. Matematika tuh sendiri, Desi. Biasanya kan dapat 2 kita nilainya. Oh, iya, Kak. Ini nilainya kan hanya dapat 1 Bapak mau Ya, besok pulang, Bapak tanya Dewi. besok Bapak perbaiki lagi ya tentang nilainya. Jadi kita sudah di penghujung kegiatan belajar. Jangan lupa sampai di rumah jangan terlalu banyak bermain. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, demikian ya, materi yang Bapak sampaikan. Sebelum kita pulang, tolong Desika pimpin doa untuk kita. Ya, Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pulang supaya kita selamat sampai rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, pulang. Silahkan pulang dengan tertib, jangan dorong-dorong ya. Ya, Desi. Janganlah dorong-dorong.
Selamat Kami belum siang dijemput, anak-anak. Pak. Pulanglah ke rumah saya, sampai Pak. tujuan. Ma Dewi, yuk Mi, kita kerjakan PR Mi. Kita kerjakan PR yuk. Bu Emilia jauh Baik. tuh pasti itu Emilia jauh pulangnya. Ya, Iya, pulang ya Ada anak-anak di ya. Sambudi. Ya, pulang. Bapak kami ada di Sambudi. Bapak Kita antar di sekolah pulang dulu kami ya. dengan teman-teman. Keluar Ya, Ibu sekian Emilia. dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Iya, Iya, Pak. 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 Siswanya canggih-canggih. Terima kasih Pak El. Udah mempresentasikan dan teaching hasil dari pembelajarannya. Sekarang dilanjutkan untuk mendapatkan masukan yaitu dari Bu Isa dan Bang Adi. Ada Bu Isa dan Bang Adi, dipersilahkan siapa yang dulu? Saya dulu ya Pak. Tadi saya dulu Pak Adi. Saya sebentar ya. Ya, silakan Bu Isa. Pak El, hari ini teachingnya bagus sekali. Isa nggak bisa ngomong macam-macam Pak, soalnya Isa nggak baik. Terima kasih. Oke, Pak, makasih Pak. Sip, sukses. Sama-sama. Lanjut Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Oke, terima kasih pada Bu Desi. Terima kasih juga untuk Pak El yang telah mempresentasikan teachingnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ya Pak El. Ya, ya. Kita di sini Masukan sama-sama memang belajar harus. Pak ya. Saya pun belajar. Apalagi Ya. saya dulu presentasi kan. Betul atau enggak nanti ini. Saya hanya mengoreksi di bagian pendahuluan Pak. Tadi ada sedikit kekeliruan di situ. Di urutannya Pak ya. Ya. Bapak tadi lebih dulu memaparkan materi, terus berdoa, menyanyi lagu nasionalnya itu setelah Bapak memaparkan materi, dan tujuan pembelajarannya mengingat pembelajaran sebelumnya itu pun ini karena kurang jelas saya mendengar atau gimana. Tadi saya lihat itu agak terlewatkan juga. Terus masih ada, ini kalau tidak salah saya mendengar kata Pak Heri kemarin, untuk mupelnya itu kita tidak boleh sebutkan lagi. Tentang tema, mupelnya tidak perlu kita sebutkan. Itu yang saya tanggapi atau saya beri masukan ke Pak El. Saya kembalikan ke Bu Jessica. Waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Bang Adi dan Bu Isa sudah memberikan tanggapannya. Untuk yang lebih lanjutnya, lebih mendalamnya lagi, untuk masukan kita semua, khususnya ilmunya juga kepada Pak Heri dan Bu Dewi, dipersilahkan. Dewi, silakan Bu Dewi. Iya, Pak. Bang El. Ya, Bu. Grogi enggak? Kurang jelas ya, Bu. Kalau segini Kurang jelas suaranya. kurang jelas ya. Saya matikan ini aja dulu deh. Saya Nah, matikan. ini jelas nih. Ini jelas ya. Iya. Gini, Jelas, Bu. Bang El. Jelas ya sekarang ya. Bang El. Iya, Bu. Bang El. Bang El memang seperti ini kah? Kalau misalnya di sekolah, misalnya memang gini atau hanya grogi atau apa gitu. Mana Bang El? Dengar enggak suara saya, Bang? Ada juga sambil grogi, Bu. Oh, ada juga sambil Ya. grogi ya. Oke, ini Bang El. Saya kan nggak pegang Ya. RPP Bang El nih. Sesuai nggak RPP Bang El dengan Iya, iya.
materi yang diajarkan nih? Sesuai nggak? Sesuai, Bu. Nanti coba gini aja. Hanya Bang tadi El cek lagi, ya. Hanya tadi matematika lupa Gimana, saya Bang? masukkan. Berarti nggak sesuai, berarti belum sesuai. Karena saya memang nggak begitu langsung pegang, biasanya kan pegang. Cuman coba Bang El cek lagi di RPP sama tidak dengan yang dilakukan. Kemudian Bang El tadi coba perhatikan urutan di kegiatan pendahuluan ya Bang El. Kegiatan di pendahuluan itu coba diperhatikan lah, jangan sampai bolak-balik. Kemudian nggak perlu sebenarnya ditampilkan IPK-nya. Dia hanya tujuan pembelajaran ditampilkan. IPK-nya nggak usah aja. Itu tadi ada 2 kali ditampilkan IPK kan? Iya. Nah, jadi misalnya bolak-balik Bang E. Dan untuk semuanya juga PPT itu nanti kalau ngajar di slideshow. Nah, Bang E tahu kan cara slideshow-nya kan? Iya. Cara menampilkan PPT secara slideshow kan tahu kan? Nah, jadi untuk Belum Bapak Ibu juga yang paham itu, Bu. nanti tanya Bu Ipit atau Bu Desika. Oh, ya. Nah, atau tanya Pak Heri juga boleh. Di slideshow itu yang paling kanan itu ya. Iya, nah, jadi itu kegunaannya slideshow memperbesar tampilan, juga dia memfokuskan pandangan siswa. Karena kalau tidak di slideshow, maka siswa akan melihat yang tampilan sebelah kiri, slide 1, 2, 3 yang sampai seterusnya itu, sehingga fokus mereka akan terpecah. Kalau di slideshow itu mereka hanya nampak satu tampilan saja, kan? Itu, dan kelihatan sampai belakang. Itu nanti ketika mengajar beneran. Kemudian media di PPT-nya nanti bisa divariasikan ya Bang El ya. Divariasikan biar lebih menarik gitu. Karena tadi muridnya tuh kurang aktif, nggak tahu mungkin apakah muridnya capek atau mungkin Bang El kurang membangkitkan keaktifan murid. Nah itu jadi muridnya belum aktif lah. Kemudian tadi yang contoh benda hidup, benda mati itu bisa Bang El tulis di bawahnya itu dan lain-lain. Itu berarti apa masih banyak sebenarnya, bukan cuma 3. Tadi kan Bu Desika bilang cuma 3 ya Pak katanya. Oh enggak, artinya Bang El bilang oh enggak, harus dunia sebenarnya ditambah ada. Ya. Kemudian intonasi suara Bang El, makanya tadi saya tanya Bang El gini ya, ajar di intonasi suaranya dimainkan. Maksudnya dimainkan misalnya apa ya, ada ya gimana gitu, pokoknya dimainkan agar tidak monoton gitu ya Bang El. Nah, terus saya mau nanya lagi, memang benarkah sama Bapak Ibu juga saya mau nanya, memang ciri-cirinya itu ada namanya, ciri-ciri benda itu ada kekerasannya kah? Kekerasan atau kepadatan? Atau memang ada kekerasan gitu di ciri-cirinya? Kekerasan itu saya melihat di sumber belajar juga, Bu. Memang kekerasan bahasanya ya? Ya. Bukan kepadatan gitu ya? Bukan ya? Bukan. Oke, nanti coba artinya dia benda keras gitu. Jadi bentuknya padat. Iya. Nanti coba dicek lagi. Jangan yang sering jangan menggunakan kata-kata yang bisa menimbulkan tafsiran berbagai macam. Bukan tertentu gini. Kalau memang itu sudah betul kata-kata kekerasan ya udah pakai itu. Tapi kalau misalnya ada yang kepadatan mungkin kalau kepadatan itu zatnya kali ya. Kemudian itu berarti kalau ini Bang El, udah bagus sih, cuman nanti Bang El lihat lagi lah gini, dicocokkan dengan RPP-nya secara keseluruhan. Karena kalau nanti di PPL menyimpang dari RPP atau misalnya tidak sesuai dengan RPP walaupun hanya beberapa, itu nanti nilainya pasti menurun gitu ya Bang El ya. Ya. Oke, baiklah, udah gitu aja Bang El. Mohon maaf Bang El, hanya masukkan aja untuk di PPL nanti biar lebih baik lagi ya Bang El ya. Itu aja. Terima kasih Bang El. Terima kasih masukannya Bu. Silakan Pak Heri. Terima kasih Bu Dewi. Sekarang Pak Heri nih. Bang El. Ya Pak. Padahal sebelum Bang El tampil udah saya ulangi berkali-kali. Jangan penggal-penggal. Itu lu. Iya. Kalau kemarin mungkin ya bisa lupa, ini beberapa menit sebelumnya udah saya bilangkan jangan.
Masih aja. Aduh. Ini Bang El. Coba saya beranalogi terlebih dahulu gitu ya. Tanya Bang Ale. Bang Ale, Ya Pak. menurut Bang Ale, Bang El ganteng nggak? Kalau saya bilang cantik itu fitnah Pak. Memang Iya, jadi ganteng kan? Nah, ganteng. Coba kenapa Bang Ale bisa mengatakan Bang El itu ganteng? karena saya menilai pertama dari luarnya Pak, dari fisik, dari wajah dan bentuk postur tubuh. Terus tubuh nggak kelihatan. Dari wajah Pak, wajah. Suka ngarang. Kalau sekarang gini, kalau mau ke Bang El Itu kan Rata, bentuk luarnya Bang Rizal. Tar dulu, Bang El udah usah ngomong dulu, biarkan dia gini. Bang Alul. Iya Pak. Kalau misalnya muka Bang El rata, ganteng nggak? Enggak Pak. Enggak kan? Pasti enggak rata itu kan. Tidak ada lekukan-lekukan, tonjolan-tonjolan. Pasti enggak ganteng Bang El. Ya kan? Nah, begitu juga. Makasih Bang Alul. Terima kasih Pak, sama-sama. Begitu juga saat kita berkomunikasi, gitu ya. Jadi jangan datar saja, kan? Lagu kalimat, intonasi, kemudian penekanan pada hal yang penting, apa hanya sekedar informasi belaka, itu dibedakan. Kalau tadi Bang itu datar saja. Nah, kalau hal seperti itu berarti komunikasinya itu kurang menang. Siswa tidak akan tahu di mana dia harus fokus, di mana dia harus menanggapi bahwa ini konsep yang penting, di mana dia harus menanggapi bahwa ini adalah hanya sekedar penjelasan. Itu mereka jadi kurang menangkap. Gitu. Jadi penekanan-penekanan, ya, intonasi segala macam itu coba lagu kalimat itu diperhatikan. Ya, kalau tadi datar saja Bang El itu kan, nah nanti dilatih lagi juga keterampilan mengkomunikasikannya. Kemudian tadi informasi tujuan ya mungkin apa ya Bang El kurang menguasai ya, sehingga dibacakan saja. Jadi tidak seperti itu keterampilan yang harus ditunjukkannya. Jadi ungkapkan, boleh ditayangkan kan ya, tujuan pembelajaran itu boleh ditayangkan, tapi coba kita kemukakan dengan kalimat sendiri yang informatif dan komunikatif gitu. Jadi misalnya anak-anak nanti kita akan berdiskusi tentang ini misalnya seperti itu. Kemudian nanti juga kita akan melaksanakan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan ini gitu. Jadi boleh gitu ditayangkan, tapi coba dikemukakan dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Jangan membacakan apa adanya bunyi dari tujuan pembelajaran itu. Ya. Kemudian ini juga betul, saya penasaran gitu ya. Rasanya materi Bang El itu tidak ke sana arahnya. Seperti tadi yang ditanyakan Ibu Dewi. Apa coba Bang El ingat enggak indikatornya apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda kan? Iya. Perubahan wujud benda, ya arahnya bukan ke situ Bang El. Ya. Arah materinya itu bukan ke sana, bukan benda hidup, benda mati, ya kan? Bukan dari kekerasan benda, sifat benda, bukan. Tapi perubahan bahwa di alam ini ada gejala sebuah benda itu dapat berubah wujud, berubah bentuk dengan penyebab apa, dan itu kan sebaiknya dilaksanakan dengan menggunakan metode percobaan. Perubahan wujud benda itu di matematika, di IPA atau di bahasa? Di bahasa, Pak. Bahasa, oke. Berarti tidak ke sana arahnya, ya kan? Arahnya tidak ke seperti yang tadi saya ungkapkan. Kalau di IPA seperti itu, tapi kalau di bahasa, mereka kan menemukan apa? Informasi tadi Pak. Nah, menemukan informasi seperti itu. Jadi
bukan kita mengajarkan materi IPA. Kalau tadi lebih mengarah ke IPA-nya, Pak. Ya. Nah, itu kan pada saat kita diskusi RPP Bang El juga kan sudah teman-teman juga sudah banyak yang menyarankan bahwa materi IPA-nya itu dikenalkan, ya, dikenalkan saja. Yang dituntutnya adalah keterampilan berbahasanya. Tujuan atau indikator yang harus dicapai KD itu adalah siswa menemukan informasi tentang itu, tentang perubahan wujud benda dari sebuah teks bacaan. Mereka hanya mengenal saja, tidak memperdalam konsepnya. Itu Bang El. Nanti kalau Bang El mau mengambil RPP ini untuk di PPL, ya harus diperhatikan arah materinya. RPP yang kedua, Bang El, tentang apa? Sebentar, Pak. Oh, pembagian dan konsep pengurangan berulang. Kosakata. Yang kedua, mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Menurut Bang El akan lebih menarik dan dikuasai RPP yang mana untuk ditampilkan? Yang pertama Satuan atau panjang yang kedua? baku, Pak. Hah? Satuan panjang baku. Berarti RPP kedua ya? Iya. Ya, kenapa tadi tidak ditampilkan RPP yang kedua? Kalau itu lebih dikuasai. Ada tadi, Pak. Bukan, RPP kedua ini bukan RPP 1. RPP 1 yang ini kan, bahasa dengan apa? Oh iya, iya betul, Pak. Maksud saya RPP kedua apa materinya? Bukan materi kedua, bukan. Ya, RPP yang matematika kedua kan? tentang apa? Sebentar, Pak ya. Nah, coba dibuka. Kedua. Untuk aksi kedua. Itu, Pak. Kalau matematikanya mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Terus? Nah, mengurutkan satuan panjang dengan tepat. Bukan. Di RPP yang kedua itu, di rencana aksi yang kedua. Yang Di rencana diunggah yang terakhir. kedua. Yang barusan Pak, yang barusan kita unggah. Yang terakhir diunggah. Yang katanya sama kapit tuh kata. Yang kedua kemarin tuh, yang kedua kemarin tuh Pak, saya melengkapi yang itu apa RPP aksi 1 tuh. Oh. Jadi tentang apa ya RPP yang kedua yang Bang El buat itu? Saya hanya itu merevisi yang belum saya buat gitu kan dari RPP aksi pertama itu. Nah, saya revisi yang belum saya lengkapi gitu. Waduh, harusnya tidak begitu. Bang El. Berarti dia 2 RPP ya Pak? Iya. dua rencana aksi yang harus Bang El, itu bukan RPP 1 kemudian direvisi, yang keduanya bukan. Jadi membuat 2 rencana aksi. Nah, itu. Nanti di itu ya, di unggahan yang rencana aksi kedua itu diganti RPP-nya ya. Ya, jangan revisi RPP 1 dijadikan RPP 2 gitu. Bukan itu yang dimaksud. Terus kalau RPP kedua nanti materinya gimana Pak? Masih sama kah? Beda lah. Kalau mau beda pun boleh Bang El. Harus beda, harus beda. Beda. Berarti misalnya gini Pak, aja yang sama. Yang RPP 1 saya kemarin kan saya ambil subtema 1. Yang ditampilkan nih. Lalu kalau ngambil subtema 2 lagi bisa ya? Yang real, yang real. Agak jauh lah. Yang real Bang El sekitaran tanggal itu, bulan itu sudah masuk ke subtema berapa gitu. Jadi tidak menghalangi jadwal ya, tidak mengubah jadwal yang sedang berjalan di sekolah. Ya. Itu disesuaikan. Perkiraan materinya sudah sampai mana.
Ya, Bang El ya, nanti dibuat RPP keduanya, lalu diunggah di rencana aksi 2 itu. Ya, Pak. Ya, oke. Kemudian ini Bang El, ngajar kelas berapa sih Bang El nih? Kelas 3, Pak. Kelas 3. Semangat sedikit Ya. ngajarnya. Coba tadi Ibu PJ tuh. Selamat pagi anak-anak, gitu kan. Memulainya dengan semangat. Iya, memulainya dengan semangat gitu. Ini Nggak datar cocok saya, saja. Pak. Anak Iya. muridnya udah mancing-mancing kekerasan Pak masih. Itunya tuh standar ya wajahnya Pak. Bukan masalah biasa enggak biasa, tapi harus dimunculkan, Bang Ya. El. Ya, apalagi untuk UKIN. Itu khusus untuk khusus dari bukan keterampilan mengajarnya, kan kesigapan, yang kewibawaan, kemudian keceriaan nada suara itu ada di UKIN tuh. Ya, jadi harus dari sekarang dilatih itu. Kalau dilihat nanti di tampilannya, di videonya seperti ini, itu untuk poin yang pertama itu untuk tampilan mengajar itu akan rendah semua. Jadi penilaian untuk pelaksanaan pembelajaran itu ada 2 kategori. Ya, kategori pertama itu adalah aspek pribadi, pakaiannya sesuai atau tidak, kemudian mencerminkan suasana gembira atau tidak, nada suara itu. Aspek kedua baru keterampilan melaksanakannya, keterampilan pembelajarannya. Jadi ada 2 aspek itu. Maka dari sekarang Bang El, dilatih jangan seperti itu. Munculkan wajah ceria, memunculkan suasana yang gembira, semangat. Kalau tadi kan Bang El ini datar-datar saja. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita gitu. Kurang ceria Bang El. Kan baru di wisuda, masa sih nggak gembira. Sudah di wisuda, harusnya bergembira ya. Jadi itu Ibu dan Bapak. Putus suaranya Pak. Putus ya. Jelas sih di sini Pak. Oh ya. Sinyalnya Bang El. Sinyal Bang El gitu ya. Oh, internet saya nggak bagus. Ya, Bang El sama ya dengan Mbak Indri, Mbak Andri. Saat besok ya, besok hari Sabtu, ini kan kelompok A, jadi hari pertama untuk kompre. Cari sinyal Bang El, ya. Ada lagi enggak tempat yang lebih bagus sinyalnya Bang El di tempat Bang El? Sebenarnya saya di kabupaten ini Pak. Cari yang dekat-dekat itu atau towernya angkut ke situ. Nah, ya, Pak. Kadang-kadang kalau di tempat WiFi kadang orang ramai gitu Pak. Iya, karena jangan sampai terjadi karena masalah ini, ya kan? Bukan masalah kemampuan, tapi masalah teknis, ya. Ini menjadi kendala gitu. Jangan sampai itu terjadi. Sebetulnya kita mampu gitu saya kan. Sebetulnya kita mampu diuji. Nah, tapi hanya karena masalah jaringan yang tidak jelas, yang kita ungkapkan juga tidak jelas, jadinya maka dianggap itu kita tidak mampu gitu. Ya, itu bisa kita upayakan. Gitu ya Bang El ya, Bang El, kemudian Mbak Andri, Bang Adi, Bu Ipit ya, kadang-kadang kalau sore juga hilang itu. Siapa tahu kebagian sore itu. Hancur sinyalnya. Nah, carilah itu. Lari ke Sungai Pinyuh itu. Sungai Pinyuh jaga jembatan. Ya, atau terus Mempawah juga ya. Mempawah tuh jaringan kurang kuat. Iya, Pak. Bisa cari. Pergi ke Singkawang sana. Atau pergi ke Singkawang sini nggak bisa. Nah, pergi ke Pontianak lebih dekat. Ya. Naik di atas tua aja Pak. Jadi ada sinyal langsung datang ya. Ke rumah itu, ke rumah Ibu Emi. Pip kita bawa ya, tower kompre ya, untuk kompre itu. Kita Ibu Ipit Bu Jessica udah janji tadi malam tuh. Besok saya mau ke Pontianak, mau ke rumah Bapak. Saya tunggu betul-betul sampai juga. Kepikiran Bapak tuh lagi di sana. Ya Allah. Saking galaunya tuh kan udah Sika kan? Ya.
Itu tadi malam saya coba tuh pakai zip tuh, pakai zip juga nggak bisa. Memang dia harus. Sama Bu Desika kalau bisa pakai wesel post jelas saya ngirim nih bilang. Oh iya teman-teman, yang aksi kedua kemarin RPP itu ambil dari tema berapa itu? Bapak udah sampai tema mana? Coba Saya kan ambil gambarannya, tema 3. gambarannya Nanti Bu Desika. Bulan 9 itu kan. Sekarang saya tanya dulu, Bapak UTS-nya di tanggal berapa, bulan berapa? Kalau misalnya dia udah di bulan 9 UTS, kan berarti kita udah masuk ke tema 3 akhir. Misalnya, apa namanya tuh, setahu saya sih kalau misalnya nanti itu udah masuk ke tema 3 itu, Pak. Bu Desika, kalau ya, kami yang sekarang pun tema 3 yang sambil kan, cuman subtemanya 1 gitu. Berarti ambil ke subtema 4, Pak. Subtema 4 atau subtema 3. Yang tadi PB berapa? Yang tadi PB berapa? Subtema PB 1, Bu Emi. PB 1. Temanya, Bu, temanya. Pembelajaran 3 kali tadi itu punya Pak. bisa. Ya Kak. Oh ya, kalau pembelajaran 3, 4 itu bisa kali ya. Kalau UTS awal kan itu Pak. Kalau awal Bapak. Bagus sampai yang subtema 3 itu udah aman dah di situ. Pasti sama, saya lah. Dengar Kak Fitri? Apa Kak Fitri? UTS awal. Oktober awal kan? Ya, Oktober awal biasanya UTS tuh. Kami Oktober awal, makanya di bulan September masih tema 2 kalau kami. Oh, sedangkan kita kan UTS itu kan udah 2 tema. Masuk dah ke tema 3. Kalau kita UTS setahu saya itu kita sudah menghabiskan 2 tema. Berarti kalau Ibu UTS di awal September, berarti Ibu baru 1 tema yang habiskan. Bu Desi. Ini kelas bawah nih. Iya, kelas bawah. Saya kan juga kelas bawah, Bu. Oh iya. Desi. 8 tema, Bu ya. Kelas bawah kan? Kelas bawah itu 4 tema, Pak Adi. Kalau 1 tahunnya 8 tema, 1 semester. Ya, ada 2 semester. Ya. Jadi untuk di semester pertengahan semester itu kita menghabiskan 2 tema. Ada tema. Ya. Kalau kelas tinggi sudah masuk tema 3 ada tunggu, gitu dia. Ya, berarti kalau misalnya bulan 9 masih di tema 2, berarti Ibu belum efisien menghabiskan 2 tema, belum bisa UTS gitu. Udah pas tema 3 kan. Nah, pasti nanti ke tema 3 tuh. Pokoknya Bang El ya, PPL 1 rencana aksi 1 itu pelaksanaan aksi 1 itu bulan apa, pelaksanaan aksi 2 bulan apa. Jadi kan nggak mungkin berurut dalam satu subtema gitu. Iya, benar Pak. Nggak mungkin berurut dalam satu subtema itu ya. Kayak kemarin mesti beda gitu, beda subtema. Ada atau mungkin bangsi juga beda waktunya. tema. Iya. Oh. Gitu. Jadi nanti dicari Bang El ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak harus segera mengunggah 1 perangkat di Kompre. Mudah-mudahan sudah bisa membukanya. Jadi ini mohon maaf saya share screen dulu. Bapak. Ya. Mau apa potong Pak? Batas waktunya sampai jam berapa Pak? Jam 11 malam, 12 malam. Nah, kalau masalah itu saya tuh tidak bisa ini karena itu yang tahu itu admin gitu. Nah, ini beberapa di uji Kompre itu ya kan. Bapak buka mudah-mudahan ya sudah bisa terbuka. Ini menunya. Nah, ini dia. Silahkan unggah 1 dari 2 set. Jadi pilih. Ibu Bapak pilihlah yang paling dikuasai. Kalau saya berpikir logisnya yang sudah ditampilkan itu pasti pilihan yang paling dikuasai kan. Ya, sudah Pak. ditampilkan. Iya. Nah, itu segera diunggah. Diunggah. Nah, cara mengunggahnya ini ada di sini nanti Ibu Bapak bisa baca. Karena saya tidak ada di sini. Nah, untuk bagaimana cara mengunggah. Nah, nanti Ibu dan Bapak, ya kan, poin-poinnya itu, ini harus dikuasai. Ini kan sudah berulang-ulang nih. Saya sarankan, saya mohon dengan sangat kemampuan mengidentifikasi masalah. Ibu Bapak kemukakan. Kenapa Ibu Bapak itu mengemukakan masalahnya yang ini? Apa dasarnya Ibu menunjukkan ini loh hasil identifikasi masalah saya. Jadi yang logis dijawabnya. Kan?
Kemudian mengeksplorasi penyebab masalah. Dari sekian banyak masalah yang sudah diungkapkan itu, tentu kita kan harus menganalisis kan penyebab masalahnya apa. Nah, di sini nih harus betul-betul dijawab dengan jadi kronologi LK 1.1 sampai 2.2 ya, itu harus betul-betul dikuasai. Eksplorasi penyebab masalah sampai ke menentukan penyebab masalah. Ibu dan Bapak boleh bersandar, malah saya sarankan bersandarlah pada teori. Kan dari hasil penelusuran literatur. Bersandarlah ke situ. Bahwa jika masalah ini menurut teori penyebabnya adalah ini. Ya kan? Jika penyebabnya adalah ini, teori mengatakan bahwa solusinya adalah ini. Jadi berurutan sampai ke penentuan solusi, ya kan? Nah, dari keseluruhan ini kan akan muncul analisisnya apa yang akan diangkat, kan? Penyebab akar masalahnya apa, penentuan solusinya apa. Betulkah Ibu dan Bapak memahami nanti? Kalau masalahnya ini, penentuan solusinya ini, bagaimana Ibu dan Bapak membuat rencana aksinya? Apa yang harus dipikirkan saat menurunkan KD menjadi indikator? Betulkah di situ nanti tersurat atau tersirat akan menutup masalah dan menemukan solusi di rencana aksi ini? Itu betulkah? Coba perlihatkan. Biasanya diminta dibuka, mempresentasikan RPP-nya. Coba perlihatkan. Untuk masalah ini, di langkah keberapa Ibu Bapak melaksanakan kegiatannya yang menunjukkan bahwa masalahnya ini terpenuhi atau tertutup dengan solusi yang Ibu Bapak rencanakan. Misalnya, pasti seperti itu nanti pertanyaan. Tunjukkanlah nanti, oh di langkah ini Pak, ini langkah ini, saya menunjukkan bahwa metode yang jadi masalah itu di sini bisa tertutupi, terpenuhi. Atau misalnya siswanya kurang aktif. Nah, di langkah ini saya menunjukkan bahwa merancang langkah-langkah kegiatannya lebih melibatkan untuk siswa aktif. Atau misalnya masalah apalagi kemarin yang muncul itu ya, motivasi misalnya. Di mana Ibu menunjukkan langkah atau tunjukkan langkah-langkah yang betul-betul di situ akan memunculkan motivasi siswa. Misalnya dengan mengerjakan kerja kelompok, bermain dan sebagainya, itu Ibu Bapak harus menunjukkan tiap langkahnya yang erat kaitan dengan permasalahan dan alternatif solusi. Gitu. Bagaimana membuat rencana evaluasinya, bagaimana kita menilai keberhasilan kita, aspek-aspek apa saja yang akan dinilai dari tampilan kita atau dari rencana aksi kita, unsur apa saja nanti kan. Nah, mungkin kemarin kan sudah dibuat tuh, tunjukkan ini loh yang akan dilihat tingkat keberhasilannya dari rencana aksi ini. Ibu Bapak harus pilih menunjukkan, mungkin dengan wawancara, dengan lembar observasi kan, atau menilai artefak siswanya tuh harus betul-betul ditunjukkan. Kemudian Ibu Bapak juga harus dapat menunjukkan menurut Ibu dan Bapak mana sih materi yang hot di situ. Nah, materi yang hotnya di mana? Di mana? Tunjukkan juga penguasaan literasi numerasi dari Ibu dan Bapak. Jadi ini bukan gambaran siswa, tapi gambaran Ibu dan Bapak menguasai literasi numerasi. Kemudian tunjukkan juga oleh Ibu dan Bapak bahwa Ibu dan Bapak mampu mengintegrasikan TIPEK dalam pembelajaran. Kalau saya lihat di rencana aksi, semuanya sudah menunjukkan integrasi TIPEK dalam pembelajarannya. Tapi tetap Ibu dan Bapak ya, jangan menganggap TIPEK itu hanya teknologinya saja. Satu cirinya adalah mengintegrasikan atau memanfaatkan teknologi. Tapi tidak hanya itu, di mana suasana nuansa pedagogisnya, kan di mana terlihat
ada konten knowledge-nya yang betul-betul menunjukkan kesesuaian. Jadi itu Ibu Bapak ya, nanti tolong dibaca lagi pembelajaran HOTS dan materi HOTS itu, tapi bekal utamanya adalah modul pedagogi. Begitu Ibu dan Bapak ya. Jangan pernah berpikir untuk mengulang. Ya. Jangan pernah berpikir untuk mengulang. Mengulang itu di sini. Nih, ada remedi. Janganlah Ibu Bapak. Ini kalau ada pun di LMS Ibu dan Bapak ini ditutup aja gini. Nah, biar tidak kelihatan gitu. Yang kelihatan yang ini saja nih. Yang uji komprehensif. Gitu Ibu dan Bapak ya, untuk siapan besok. Mudah-mudahan hari ini ya, nanti Ibu Bapak cek sudah bisakah mengakses ini uji komprehensi ini. Mudah-mudahan sudah bisa mengakses ini ya. Kalau sudah bisa mengakses, segera diunggah. RPP-nya mungkin ada yang perlu direvisi, diperbaiki, dilihat-lihat dulu, dibaca-baca dulu, baru gitu Ibu dan Bapak ya, persiapannya ya. Karena kelompok A itu ya hari pertama, mengenai teknisnya ya di pengumuman itu pukul 8 ya, kita ikutilah pukul 8 itu. Tetapi biasanya itu sebelum pukul 8 mahasiswa harus dikumpulkan di ruang tunggu, di breakout ya. Di Zoom itu nanti ada ruang tunggu. Nah, yang giliran maju itu nanti akan diundang oleh admin masuk ke ruangan ujian, ruangan panas. Di situ sudah ada duduk 2 orang penguji ditemani admin. Nah, gitu. Ibu dan Bapak jangan grogi, pandang aja matanya. Kan enggak juga berhadapan langsung, cuman melihat di gambar aja. Dipin aja Pak gini, ting-ting gitu. Ya, tidak usah grogi kok. Semua penguji ya, semua dosen penguji itu tidak ada yang berniat untuk menjatuhkan Ibu dan Bapak. Semuanya berniat untuk menolong. Niatnya sudah ada. Tunjukkanlah oleh Ibu dan Bapak bahwa memang Ibu dan Bapak layak untuk ditolong. Gitu. Jadi tidak serta-merta ditolong, tidak. Tapi tunjukkanlah memang layak ditolong. Apa yang tunjukkan? Kemampuan kita. Kemampuan kita bahwa kita layak untuk ikut sesi PPL. Apa syaratnya? Menguasai ya kan, desain pembelajaran yang berbasis masalah. Menguasai keterampilan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, itu syaratnya gitu. Nah, Ibu dan Bapak bisa lanjut. Nah, jangan pernah berpikir tidak lanjut. Awas itu ya, apa yang ada di dalam pikiran itulah yang akan terjadi. Biasanya kan seperti itu. Ya Pak. Pikirkan hal-hal yang positif bahwa kita mesti lanjut. Dengan tekad seperti itu, laksanakanlah usahanya, laksanakanlah upayanya, ikhtiarnya, gitu. Jangan sampai leher Bang Alul patah, tuh kan udah disanggah. Gitu ya Ibu dan Bapak. Ya, Pak. Untuk hal ini hanya sebatas itu yang bisa saya tolong. Saya tidak bisa menolong Ibu dan Bapak lebih dari itu. Saya hanya mungkin memberikan semangat, memberikan gambaran. Doanya Pak. Iya, doa sih insya Allah. Doanya Pak, jeduk di jantung ya, Pak. Anak-anak saya nih sudah sangat luar biasa. Ya, sudah sangat luar biasa. Pengalaman belajarnya sudah sangat luar biasa. Kemampuan belajar mandirinya sudah sangat luar biasa. Ya, cuman yang belum luar biasa itu kebiasaan bernalar. Menggal kata. Ya, kebiasaan bukan. Kebiasaan bernalar itu yang belum terbiasa. Iya Pak. Ya, bernalar, analisis logis itu yang mungkin belum terbiasa. Tapi bukan tidak mampu. Pasti mampu, hanya belum terbiasa saja. Ya Pak.
Itu Ibu dan Bapak. Untuk tampilan saya pikir cukup dulu aja. Berapa orang berarti semuanya nih hari ini baru 4 ya? Iya. Hari Nanti ini kurang 4. 3, Pak. Kemarin berapa? 5 atau 4? 5. Kemarin 5. Kemarin 5, oke. Kurang 3 lagi. ya, kurang 3 lagi. Nanti kita lanjutkan selesai sholat Jumat. Pukul 13.00 siap enggak Bang Alul? Di Sambas selesai sholat Jumat pukul berapa? Jam 12.20 15 udah selesai, Pak. Oke, berarti 13.00 kita bisa mulai Bisa, lagi Pak. ya. Lanjut, Pak. Oke, bisa mulai Biar lagi. awal, Pak, biar anu. Nah, nanti selesai itu ya. Selesai nanti 3 orang tampil terakhir itu nanti kita bahas di menu yang berikutnya. Ya. Menu yang berikutnya itu adalah apa? Uji kompre. Bukan setelah itu. Refleksi. Iya, di pengembangan perangkat itu kan ya refleksi. Oh iya, refleksi. Bahas uji komplit lagi ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Ya. DLS tuh jedak-jeduk tuh belum tuh jedak-jeduk. Bahas tentang uji komplit lagi ya, Pak. Nah, Pak, biar terbagi otaknya. Apa yang mau dibahasnya? Poin-poin Bapak tadi tuh. Pertanyaannya apa? Gitu, Pak. Pertanyaan-pertanyaannya kayak Nanti kan Bapak kan mau ke tempat lain juga. Pasti Bapak tahu. Pak Ya, Isa refleks. pertanyaan saya dengan pertanyaan yang lain tentu berbeda, tapi kisi-kisinya sama. Apa lah ya, pakai punya Bapak ya. Kan ada gambaran intinya sama. Pak merefleks, Pak. Mana pula Isa tahu punya saya? Bukan, ya tadi kan barusan Bapak bilang. Intinya sama. Pikiran Bapak, Ya. Apa Bukit? tadi saya ada WA Bang Deplo. Usul yang tentang urutan kompre. Ya. Jadi yang mau silahkan diurutkan. Bu PJ dulu mungkin kan yang pertama. Bu Andriana kali. Nanti silakan dirembukan ya, Ibu Oke, Ipit. Pak. Dirembukan nanti di grup WA khusus mahasiswa. Siapa yang jadi urutan itu berdasarkan banyak hal. Berdasarkan kesiapan mental, ya kan? Berdasarkan mungkin kondisi geografis, berdasarkan kesahabatan sinyal dan sebagainya, itu silakan dirembukan lah ya. Ya, Pak. Pak, boleh lagi enggak Pak usul Pak? Ya. Selesai peer teaching ini kan sore nih ya Pak ya. Tahu. Boleh enggak habis itu kita simulasi kompre Pak? Iya. Setuju tadi. Sore ini, Pak. Simulasinya di mana? Di sini juga di Zoom lagi. Jangan lah. Di lain ya, pakai itu kayak biasa Bukit. Di WA aja Pak, di WA. Meet ya. Mana bisa di WA Bang Hen? Siapa yang mau ngomong di WA yang lebar? Di sini boleh Pak. Kemarin di Ya. WA gitu. Malam aja, Bu. Dibuka lewat linknya itu. Nanti kita lihat lah ya. Malam-malam. Malam aja, Bu Pit. Malam. Dia mau perjalanan nyari sinyal nih. Sore ini. Bukit, udah pukul rata, udah seminggu pokoknya malam terus nih, nggak ada megang-megang, nanti double. Asli tadi malam sampai jam 12-an ya. Nggak suah-suah kan saya megang HP, megang laptop. Yang nggak dipegang apa Bu Desika? Malam dosa lah Lia. Malam kita istirahat dulu. Udahlah malam tuh tak bisa pegang-pegang, Bang Hen Bang El lagi bahasanya tentang benda. Ada benda hidup. Jangan ngarah-ngarah ya, saya belum pulang nih. Sabar Bu, sabar. Kekerasan. Itu kan kekerasan. Kalau dia enggak keras, benda tak hidup dia kali ya, Bang El. Tak hidup. Pak, saat uji komplit nanti Pak, Itulah Bu Des suka menghayal. kawan tampil kita lihat ya. Nanti kita lihat lah ya.
sisa waktu Ya. nanti siang itu. Ya, Unggah mudah-mudahan. videonya nanti hari ini lah Pak ya. Malam ya unggah video. Pitching. Nah, video pitching malam kalau bisa Recordnya kapan dibagikan, Kak? ya. Recordnya kapan record? Nah ini yang jadi masalah. Bapak, saya mulai record yang terakhir itu pukul 9-an sampai 4 subuh itu baru selesai. Makanya langsung bisa saya bagikan tadi itu. Punya Bu Nah, Andri. yang sekarang ini ya sambil nunggu nanti mungkin laptop saya akan tetap standby, akan convert Ya. hasil ini. Oke, itu saja Ibu Bapak ya. Kita Ya, Pak. insyaallah nanti kita ketemu lagi pukul 13.00. Harus tetap semangat ya, harus tetap ceria, jangan patah hati karena mendengar berita-berita komplain yang simpang siur. Ya, Pak. Intinya dihadapi saja dengan senyuman. Ya, betul. Senyum, kata Bu Dewi, jangan lupa sarapan. Nah, gitu. Bu Dewi, cukup dari saya. Bu Dewi, silakan ditutup. Baik, Pak. Suara saya terdengar, Pak. Terdengar Bu, jelas. Sangat. Oke. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pikon kita pada hari ini untuk sesi yang pertama. Nanti akan dilanjutkan sesi yang kedua, sebanyak 3 orang lagi yang akan maju ke pitching. Jadi seperti yang tadi Pak Heri bilang, Bapak dan Ibu, disesuaikanlah RPP dan perangkat-perangkat lainnya yang dibuat itu untuk nanti kegiatan PPL, biar Bapak dan Ibu tidak 2-3 kali kerja. Ya, Jadi Bu. biar sekalian gitu kan. Ya, Bu. Kemudian ya Dagdikduk ya pastilah ya, namanya juga mau maju ujian, maju peer teaching. Ya, Bu. Ya, tapi dikondisikan agar tidak terlalu kelihatan Dagdikduknya. Karena kalau kelihatan itu biasanya mempengaruhi performanya. Ya, ya Bu. Oke Bapak dan Ibu, mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pukul 11. Iya. Assalamualaikum Pukul 1. Pukul 11. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya di pukul 13.00 ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung mohon pamit juga ya. Ya Pak, Bapak mau sholat Jumat Pak. Ya, saya juga Pak Ibu ya. Mohon Ya pamit. Bu, ya Bu. Terima kasih. Yuk.